Shalom saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini saya turut dengan topik atau tema bagi kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan ayat 26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 19 sampai ayat 26. Saya baca buat kita secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku. Saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, yang namanya manusia dengan strata apapun, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang tua ataupun yang muda, baik yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan, tidak akan lepas dari yang namanya persoalan permasalahan hidup. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada hari ini mengajak kita bahwa dalam segala persoalan itu, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Seberat apapun keadaan, seberat apapun pergumulan kita, segala sesuatu tergantung kepada iman percaya kita kepada Tuhan untuk menghadapi dan mengatasi persoalan itu. Dan iman itulah saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus yang membuat kita kuat, yang membuat kita tegar, dan mampu menghadapi segala hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita itu. Kemampuan untuk menghadapi tidak dengan rasa takut, tidak dengan rasa khawatir, tidak dengan rasa gentar, itu tergantung bagaimana kita merespon setiap keadaan yang kita alami, dan berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah nabi yang hidup pada masa umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami kerusakan moral. Kitab Ratapan ini mengisahkan tentang keluhan, mengisahkan tentang air mata maupun jeritan hati seorang nabi karena melihat kondisi Yerusalem. Nabi Yeremia meratap, menangis, berkeluh kesah karena merasa terbeban dengan keadaan Yerusalem yang mengalami murka Allah. Kota Yerusalem mengalami kehancuran akibat umat Allah yang tidak lagi menghargai Allah. Hati Yeremia merasa pilu. Dia merasa pedih melihat kehancuran umat pilihan Allah beserta dengan seluruh kekayaan dan juga kejayaan bangsa itu. Belum lagi perkakas-perkakas bait Allah yang dihancurkan. Barang-barang berharga dibawa pergi keluar Yerusalem dan banyak orang-orang cerdik pandai dibawa sebagai tawanan. Yang ada hanyalah kekeringan, kegersangan, kesengsaraan di dalam kehidupan umat Allah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana pergumulan umat Tuhan, pergumulan orang Israel,
Demikian juga gambaran keadaan hidup kita pada umumnya. Gambaran kehidupan orang percaya pada umumnya. Begitu banyak problema, begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan, penderitaan, begitu banyak tekanan hidup yang membuat kita lemah, yang membuat kita menyerah, yang terkadang membuat kita harus meratap dalam kehidupan kita. Seolah-olah tidak ada kekuatan untuk menjalaninya. Tidak ada lagi semangat atau keceriaan di dalam hidup kita. Saudaraku, pasal yang ketiga ini menjadi khotbah hari ini adalah nats yang merupakan kekuatan dan penghiburan, dan seolah-olah ini menjadi menyejukkan kita seperti air di tengah padang gurun yang kering dan gersang. Ada pengharapan bagi kita yang hidup dalam tekanan dan kesengsaraan, dan firman Allah adalah sumber mata air yang sejuk yang akan selalu memunculkan harapan baru di dalam kehidupan kita. Firman Allah selalu menjadi jawaban sehingga kita tetap tegar, sehingga kita tetap kokoh, sehingga kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam kesulitan kehidupan ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mendapatkan kekuatan dan jawaban Allah bagi kita di tengah persoalan kehidupan kita? Lewat khotbah ini kita diarahkan dan kita diajak untuk selalu percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan dan jawaban Allah? Lewat khotbah ini, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, kita diajak yang pertama, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ingatlah selalu akan kasih setia Tuhan. Dalam ayat 23, ayat 22 sampai 23 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, Nabi Yeremia justru melihat kehancuran dari sisi lain. Nabi Yeremia melihat pergumulan, persoalan, permasalahan itu dari sisi lain. Ada dimensi anugerah, berkat di dalamnya. Dalam kehancuran itu ia justru melihat tangan Tuhan ada untuk menopang, menolong mereka. Ada tangan Tuhan, ada secercah harapan dalam kehidupan umat Tuhan itu. Di saat Israel meratapi nasibnya, dibutakan oleh penderitaan, dibutakan oleh persoalan, dibutakan oleh kemelut, penderitaan, dan menganggap bahwa masa depan mereka telah habis. Tapi Yeremia justru memahami bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan. Kasih Tuhan tiada berkesudahan. Pengakuan yang kontras dari Nabi Yeremia bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Berbeda dengan mereka yang bergumul, yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, bahkan pertolongan Tuhan itu tidak ada. Tapi sekali lagi, Yeremia merasakan kasih setia Allah dalam segala yang dia alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ayat 19 dikatakan tadi, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Ini merupakan ramuan ipuh, ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang rasanya sangat pahit bagi orang sakit. Seperti itulah pengalaman yang dialami oleh Yeremia di tengah bangsanya. Kehidupan manusia saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus sering berada dalam kondisi yang terkadang pahit, terkadang seakan-akan mematikan. Tetapi kita bisa membawa pikiran kita untuk selalu mengingat, untuk selalu memperhatikan dan menghitung kebaikan serta kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, cobalah untuk tidak terlalu memikirkan, serta berhentilah menghitung segala masalah dan sengsara dalam hidup kita. Serahkan segalanya kepada Tuhan.
Karena setiap sengsara kita telah Tuhan hitung, dan air mata kita Dia taruh ke dalam kerubatnya. Dalam Mazmur 56 ayat 9 dikatakan, Mazmur 56 ayat 9, firman Tuhan berkata, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita. Sedangkan bagian kita, saudaraku, adalah menghitung kasih setia Tuhan, menghitung berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia akan menepatinya tepat pada waktunya, karena Ia tahu waktu yang tepat untuk membebaskan kita dari kesengsaraan kita, dari persoalan kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, bagaimana kita mendapatkan kekuatan dan jawaban dari Allah? Yang kedua, mengubah ratapan menjadi pengharapan. Ayat 24 sampai ayat 26 tadi dikatakan dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya? Menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan kita. Ayat 24 firman Tuhan berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau kita terjemahan lain mengatakan, saudaraku, Tuhan adalah harta yang terbesar. Tuhan itu harta yang terbesar. Jadikan Tuhan sebagai harta kesayangan, bagian yang terpenting dalam segala kehidupan kita. Jadikan Tuhan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Harta dan materi dunia ini, saudaraku, adalah hal yang fana. Apa saja dapat membuat segala harta dan kekayaan kita hilang dan musnah. Tetapi kalau kita membuat Allah menjadi harta kesayangan kita, Dia akan kekal selama-lamanya. Kita melihat pengalaman Daud. Daud dengan tepat memposisikan Tuhan atas dirinya, saudaraku. Ia berkata dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa pengakuan Daud. Masalah boleh datang, saudaraku, tetapi masalah tidak akan membuat kita kehilangan segala-galanya, karena Tuhan yang ada di dalam hati kita adalah harta kesayangan dan bagian yang tidak pernah bisa diambil dari kita. Tuhan adalah pelepas bagi kesengsaraan dan kesesakan kita. Tetapi adalah aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Mazmur 35 ayat 9 sampai 10. Pengakuan dari Daud ini harus kita alami pada saat kesengsaraan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Sejak Daud masih muda, kita tahu sampai masa tuanya, pengalaman hidup Daud membawa dia kepada pengenalan akan Tuhan secara pribadi dengan sangat baik. Dia berkata dalam Mazmur 37 sampai ayat 25 sampai 26 itu, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, pengalaman ini, pengalaman hidup kita memang tidak sama dengan pengalaman kehidupan daripada Daud itu, dan bahkan tidak pernah sama satu dengan yang lain. Setiap orang pasti akan berbeda-beda, tetapi Allah kita adalah Allah yang sama yang disembah oleh Daud. Allah yang memapah kita ketika kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa, ketika kita merasa tidak sanggup lagi. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang gantikan kita ketika kita berada di dalam pergumulan itu. Karena itu, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus,
Kenali Allah yang kita sembah. Kenali siapa yang kita sembah. Kita menyembah Allah yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Yakub itu. Allah yang ajaib dan Allah yang benar itu. Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk mengangkat dan memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup mengangkat kita. Dia segala-galanya bagi kita. Kesulitan yang terbesar bagi manusia adalah lepas dari dosa. Tetapi hal itu pun saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus telah Allah selesaikan di Golgota lewat penebusan anaknya Yesus Kristus. Apalagi masalah kehidupan kita. Masalah kehidupan itu kecil. Pasti Allah sanggup selesaikan. Jangan lepaskan dia dari luar diri kita saudaraku. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ketiga saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, ubah ratapan dengan berharap selalu pada Allah. Ubah ratapan dengan berharap selalu kepada Allah. Dalam ayat 25 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Allah yang mampu menolong kita, Allah yang benar. Tuhan itu baik saudaraku. Berharap kepadanya karena di dalam dia ada ketenangan. Apa yang katakan Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 katanya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, perjanjian Tuhan tidak pernah luput dan tidak pernah batal terhadap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Sebagai sesama anak Tuhan, mestinya kita harus saling mendukung di dalam doa agar pengharapan kita tidak selalu tertuju kepada Tuhan. Dan kita tidak dilemahkan oleh berbagai pencobaan dan juga persoalan-persoalan di tengah kehidupan ini. Karena saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, terkadang permasalahan menutup mata rohani kita sehingga kita tidak dapat melihat kedahsyatan. Kita tidak dapat melihat kebesaran Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa dengan segenap hati dan berserah dan saling mendukung di dalam doa itu, Allah akan melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dari yang kita doakan, seperti yang Tuhan janjikan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang kerja di dalam kita. Saudaraku, Tuhan menolong kita dengan berbagai macam cara di luar pemikiran kita, dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Maka sekali lagi kita diajak tetap berharap kepada Tuhan. Ubah ratapanmu dengan harapan hanya kepada Tuhan. Yang berikut saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, yang keempat, menanti-nantikan Tuhan. Ayat 26 dalam firman Tuhan tadi adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menantikan Tuhan. Jangan bertindak terburu-buru. Jangan bertindak gegabah. Seperti proses metamorfosis, seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu selalu mengalami proses menjadi kepompong dan membutuhkan waktu, beberapa waktu untuk tiba saatnya ia keluar menjadi seekor kupu-kupu. Jika kepompong yang berisi kupu-kupu itu disayat dan dipaksa keluar saudaraku, ia memang tetap bisa terbang. Tetapi tidak berapa lama kemudian kupu-kupu itu akan mati karena prosesnya kurang sempurna. Dan kupu-kupu tersebut tidak pernah mengalami proses pergumulan untuk keluar dari kepompongnya sehingga tidak dapat kuat untuk terbang.
Saudara-saudara, jika kita sedang dalam pergumulan, berdoalah dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dengan kacamata iman kita akan melihat bahwa pergumulan yang kita alami sebenarnya hanyalah berukuran kecil. Jika kita memakai kacamata firman Allah, kita akan dapat melihat bahwa Allah ada di pihak kita dan memberikan kita kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita. Dia akan memberikan kemenangan. Jangan memaksakan waktunya Tuhan, saudaraku. Jika kita bertindak sesuai dengan waktunya kita hanya akan menuai dan menemui kekecewaan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengajak kita saat ini, tunggulah dengan sabar. Menanti dengan sabar. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tunggu dengan sabar. Tunggulah dengan sabar di kaki Tuhan. Berdoalah, maka Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Yesaya 40 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahasa lain, bahasa asli dari kata menanti-nanti itu memiliki arti, saudaraku, memintal atau tali yang dibentuk dari beberapa serat tali. Hidup manusia penuh dengan keterbatasan, tapi memiliki arti. Hidup manusia yang penuh dengan keterbatasan itu, tapi apabila kita memintal diri kita menyatu, menunggal dengan Dia yang tidak terbatas, dengan Allah yang tidak terbatas itu, maka di sanalah letak kekuatan kita. Di sanalah letak kemampuan kita. Dunia ini syarat dengan problema, saudaraku. Hidup ini syarat dengan problema. Banyak orang sudah merasa lelah dan mungkin merasa tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tapi apabila kita melekat, apabila kita menempel, menyatu dengan Dia, maka tidak ada yang dapat membuat kita lelah. Kalau kita menyatu dengan Allah, tidak ada yang mampu membuat kita lelah, karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Teruslah memintal sehingga menghasilkan karya yang luar biasa dari Tuhan. Kuasanya akan nyata dalam kehidupan kita. Di dalam menanti-nantikan Tuhan, kiranya ada pujian yang keluar, saudaraku, dari mulut kita. Secara manusia mungkin kita tidak dapat memuji Tuhan ketika kita mengalami persoalan berat itu. Ketika kita mengalami kelemahan itu, tapi kita dapat memerintah jiwa kita. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun yang membelenggu kita hari ini, mari kita hadapi dengan berani bersama Tuhan. Dan alami kelepasan dari Tuhan yang menuntun kita di dalam hidup yang berkemenangan, sehingga kita mampu berkata sebagaimana firman Tuhan berkata pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya, besar kesetiaan Tuhan dan kasih setianya tidak habis-habis untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.